Beli polis 200.000 dapat e-voucher 50.000. Ajak teman dapat lagi 50.000. Setelah 6 hari melalui proses penyelidikan dan penyidikan di Ditlantas Polda Jawa Timur, supir mendiang Vanessa Angel dan Febri Adriansyah, yakni Tubagus Muhammad Jody, akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus kecelakaan maut yang menewaskan pasangan Vanessa Angel dan Febri Ardiansyah di ruas tol Jombang, Surabaya, Jawa Timur. Ketetapan itu diputuskan setelah melalui berbagai kesaksian. Setidaknya ada 10 saksi yang dimintai keterangan polisi, mulai dari keterangan orang tua korban, saksi kejadian yakni Siska, selaku babysitter anak sulung Vanessa, warga di tempat kejadian perkara, hingga dari pemilik pemegang merek mobil putih SUV yang dikemudikan Jody. Jody dinyatakan lalai karena mengemudi di luar batas kecepatan, yakni sekitar 120 km per jam, hingga mengakibatkan 2 korban meninggal dunia dan luka ringan terhadap penumpang lainnya. Dalam penggunaan jalan tol ada batas rambu yang seharusnya dipatuhi oleh pengemudi. Ya, nanti detailnya akan disampaikan oleh Pak Ditlantas. Ya, jelas sudah ada petunjuk kecepatan maksimal ada 80. Saya kan sudah bilang, kita appreciate banget sama Polda Jawa Timur karena dari awal pada waktu kejadian pun Ditlantas Polda Jatim sudah sampaikan bilang ke saya bahwa kita akan usahakan Bang secepatnya ini proses biar jangan berlarut-larut karena bukti awal pada waktu kejadiannya sudah dipegang sama pihak Polda Jawa Timur. Jadi makanya dari kemarin saya bilang tunggu sabar aja, pasti secepatnya pasti akan tersangka. Si Jody itu pasti tersangka. Jadi kita menunggu aja, ya Bang ya. Jadi yang pasti ada pasalnya ya Bang ya. Walaupun kami keluarga pun tidak menuntut, pasti itu udah kena pasalnya. Jadi kita tunggu aja proses hukum yang akan berjalan ke depan nanti. Usai ditetapkan sebagai tersangka, kini Jody ditahan di Polda Jawa Timur. Atas perbuatannya, Jody terancam hukuman 6 tahun penjara dan denda maksimal 12 juta rupiah. Kepada yang bersangkutan, hari ini sudah dilakukan penahanan untuk tersangka Jody dikenakan pasal 310 ayat 4 Undang-Undang RI nomor 22 tentang lalu lintas angkutan jalan raya. Ya, itu ancamannya 6 tahun dengan denda 12 juta rupiah dan atau pasal 311 ayat 5 Undang-Undang nomor 22 tentang lalu lintas angkutan jalan raya yang ancaman hukumannya 12 tahun penjara dengan denda 24 juta. Jadi terhadap Jody dikenakan 2 pasal, pasal 310 dan atau pasal 311. Pas betul Ibu. Seperti yang saya bilang, berarti komitmen dari Polda Jawa Timur itu benar-benar nyata. Kita pengennya si sopir ini bisa dituntut semaksimal mungkin. Kalaupun nanti tadi ada teman-teman bilang ancaman hukumannya 6 tahun, kita akan cari apa yang bisa dimasukkan lagi buat dakwaannya. Sebelum pihak kepolisian merilis hasil penyelidikannya yang kemudian menetapkan Jody sebagai tersangka, pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur juga menyatakan jika surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP telah dikirimkan ke pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sebagai langkah penyidikan lebih lanjut hingga ke meja hijau. Perkaranya Pak, pasalnya disangkakan? Undang-Undang lalu lintas ya. Pasal berapa? 310 ayat 2 ayat 4. Nanti kita akan sampaikan semua barang buktinya apa-apa. Oke ya. Mungkin besok saya akan cari tahu deh apa yang sudah disampaikan Polda Jawa Timur. Nanti mungkin minggu depan saya ke Surabaya, saya akan
Saya pelajari dulu seperti apa nanti dari pihak Polda Jawa Timur nanti untuk perlengkapan apa berkas-berkasnya sampai ke kejaksaan. Lantas bagaimana reaksi keluarga almarhum Febri dan Vanessa usai Jody ditetapkan sebagai tersangka? Ya, yang tadi Dedi bilang, ya kita serahkan kepada pihak kepolisian dan proses hukumnya Dedi akan lihat terus dan kita pantau terus sampai di mana, sampai nanti kan ada prosesnya Bang ya, ada sidang nanti seterusnya kita akan lihat. Ya, sebelumnya pihak keluarga Jody dan Vanessa merasa kecewa atas kelalaian Jody saat menyetir hingga mengakibatkan sejoli ini tewas secara mengenaskan. Apalagi keduanya harus pergi untuk selama-lamanya meninggalkan gala seorang diri. Karena melihat risiko yang ditimbulkan atas kejadian itu mobilnya hancur. Itu kecepatan terlalu tinggi itu menurut saya. Nah, sementara dia membawa bosnya, dia membawa atasannya, artinya majikannya kan begitu. Nah, untuk itu sekiranya hal ini harus diungkap oleh kepolisian. Kekecewaan tak hanya dirasakan keluarga Vanessa dan Bibi, bahkan itu dirasakan para fans, sejawat, hingga orang yang selama ini mengenal dekat mendiang Vanessa, Bibi, termasuk Jody. Yang menyayangkan kenapa Mas Jody itu nggak lebih hati-hati gitu ya, harus membawa non Vanessa, kan dia udah nganggapnya dia tuh udah kayak adiknya sendiri, kadang dibeliin sepatu yang mahal gitu kan, kadang dibeliin laptop yang mahal, dikasih iPhone, coba kurang gimana bosnya sama dia, butuh duit dikasih, asal jujur. Kalau non Vanessa masih begitu jujur apa adanya, pasti dia memberikan. Yang mengejutkan hingga status Jody ditetapkan sebagai tersangka, kabarnya belum ada satupun pihak keluarga Jody yang datang untuk memberi ucapan bela sungkawa ke kediaman mendiang Bibi dan Vanessa. Ya. Ini udah ada permintaan maaf dari keluarga Jody atau apa sih? Mungkin perwakilan keluarga Jody minta maaf. Oh, belum ada minta maaf apa-apa ya. Saya nggak mau lagi mengontak drivernya, nggak mau. Awal kejadian 3 kali saya kontak dia. Saya beranggapan positif aja. Tapi setelah saya dapat fotonya, setelah dapat foto-foto kejadiannya, videonya, saya pelajari ini ada satu kelalaian yang terjadi di dalam mengemudikan mobil. Itu menurut saya. Jody sendiri sebelumnya mengaku mengantuk hingga tak fokus menyetir karena didera letih. Namun, pasca kecelakaan naas itu mencuat, isu jika Jody lalai karena bermain smartphone juga sempat mencuat. Kabar lain juga menyebut jika Jody baru setahun bisa mengendarai mobil hingga belum piawai menunggangi kendaraan roda 4 tersebut. Apalagi sosok Jody sendiri sebelumnya hanya dikenal sebagai fotografer para artis, bukan sebagai sosok yang berprofesi sebagai driver. Namun, karena hubungan Jody dan Bibi cukup dekat, kabarnya Jody akhirnya dijadikan driver sekaligus fotografer. Keluhan soal Jody yang masih terlalu muda untuk menyetir juga sempat disuarakan ayah Bibi, tapi kala itu mendiang Bibi tak menggubrisnya. Saya sama mamanya nggak begitu kenal dekat gitu, cuman hanya tahu aja itu drivernya, merangkap juga bekerja sama Bibi, asistennya juga gitu, itu aja, nggak kenal dekat sih, nggak tahu gitu, nggak tiba-tiba ya sekarang taunya ya Jody supirnya gitu, jadi nggak tahu kenal dekat. Sejauh ini Pergian anak saya ini berat sekali bagi saya. Tapi dengan turunnya Mas Tommy dengan kawan-kawannya, saya benar-benar berterima kasih. Terima kasih, itu aja yang bisa saya katakan sekarang. Ya, kini Jody harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tentang apakah Jody akan dihukum sesuai pasal yang dituduhkan atau tidak, semua berpulang pada majelis hakim kelak. Makanya dari awal saya bilang, kalau saya tidak setuju dengan adanya kekhilafan, adanya kelalaian. Karena dengan dia membuat video itu ada unsur kesengajaan. Mau disengaja atau tidak, itu adalah kesengajaan. Karena dia membuat konten dengan kecepatan seperti itu adalah unsur kesengajaan. Menurut saya seperti itu.
Saat ramai kabar Jody ditetapkan sebagai tersangka, suasana duka masih begitu pekat dari kediaman almarhum. Ucapan bela sungkawa dan doa terus mengiringi kepergian sejoli yang dikenal sebagai pasangan sehidup semati ini. Ya, banyak orang-orang yang merasa kehilangan karena itu sangat pasti karena mungkin orang-orang yang merasa kehilangan ya mereka berdua sosok orang yang bisa dibilang orang yang baik gitu loh. Nah, contohnya banyak orang-orang yang merasa kehilangan, terus juga banyak juga yang mengantar beliau ke peristirahatan terakhir dan itu suatu pertanda. Maksudnya suatu contoh di mana mereka pasti orang-orang baik gitu loh. Ya, pokoknya doainlah yang terbaik lah buat mereka, gitu aja. Ya, jadi sebelumnya saya menyampaikan turut berduka cita yang sangat mendalam kepada sahabat kita semuanya, Vanessa Angel dan juga suami. Semoga arwah beliau diterima di sisinya, ditempatkan di surga yang tertinggi, amin ya rabbal alamin. Jadi beberapa kali saya sempat syuting bareng, beberapa kali juga ada fashion show bareng. Kebetulan desainer saya sama desainer Vanessa tuh sama, yaitu Kak Yudhistira. Jadi di situ beberapa kali saya bercengkrama, sangat enak ya. Jadi orangnya tuh fair, orangnya tuh apa adanya, nggak jaim. Kadang kan suka cewek sama cewek kadang suka jaim ya. Enggak, kalau Vanessa tuh pure apa adanya, ngomongnya juga enak, nggak gengsi-gengsian, nggak apa. Jadi gimana kabarnya, gini segala macam. Jadi ya waktu pas mendengar cerita itu tuh saya kaget banget ya. Dan mohon maaf juga karena pada saat kejadian saya ada di Jogja, jadi saya nggak bisa datang ke pemakaman. Dan saya sangat shock ya melihat tragisnya, melihat juga kegala ya. Jadi saya sangat nangis, saya juga bisa merasakan apa yang dirasakan Vanessa dan juga Bibi gitu. Pertalian cinta yang luar biasa, di mana pernah mengalami up and down bersama sampai bisa survive, sampai bisa menikah, mempunyai anak, dan akhirnya cinta membawa mereka di perpisahan dan meninggal bersama. Itu sangat membuat saya sangat sedih sekali. Olivia Natania kembali menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Ini adalah kali pertama Oi kembali diperiksa sebagai tersangka pasca ditetapkan pada 9 November lalu. Meski kondisi tubuhnya kurang fit, namun wanita yang karib disapa Oi itu tetap memenuhi panggilan polisi. Sesuai dengan hasil penyelidikan dari pihak penyidik sudah masuk unsur sehingga klien kita resmi ditahan 20 hari ke depan. Penyidik melakukan penahanan berarti dia sudah siap surat untuk keluar, surat pemberitahuan keluarga. Selain memenuhi panggilan berwajib, melalui kuasa hukumnya, Oi juga menyerahkan saksi dan bukti baru terkait keterlibatan salah satu korban bernama Agustina yang merupakan mantan guru Oi dalam kasus perekrutan CPNS. Lebih lanjut, Susanti mengungkap fakta anyar jika Agustina mendapatkan keuntungan sebesar 25 juta rupiah dari setiap orang yang ia rekrut. Gak ada namanya bimbel CPNS, itu gak ada gitu ya. Jadi sebetulnya ketika nama KR itu dimunculkan oleh Oi, makanya polisi panggil si KR, bilang apa enggak nih ibu melakukan training ataupun CPNS gitu ya kepada korban. Tidak ada. Jelas sekali bahwa Oli sudah nggak punya alasan lagi untuk bilang bahwa ini adalah uang untuk bimbel, tuh nggak ada. Terlepas dari itu semua, akankah Oi bakal mendekam di penjara selama proses pemeriksaan ini berlangsung? Lantas, bagaimana dengan sang suami? Akankah nasibnya sama dengan Oi? Kalau untuk suami Oi masih dalam pemeriksaan. Saat ini nggak mendampingi Bang?
Iya, dia lagi pulang kampung karena proses. Kita akan siapkan penangguhan penahanan. Tapi itu pun tergantung dari pihak direktorat. Jadi, kita hanya siapin, kita ajuin. Wajib itu kita punya wajib untuk melakukan penangguhan penahanan.